warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Unisa. Saya dari Prodi PGMI semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang pertama yaitu pengertian makanan halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu halal, yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Pada prinsipnya, makanan dan minuman yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam itu telah menganjurkan makan halal dan yang baik, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Nah, makanan yang enak dan lezat itu belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut itu berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan yang tidak halal itu bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Yang kedua yaitu pengertian makanan haram. Makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudaratnya daripada hikmahnya. Sebagai contoh, mengkonsumsi darah yang mengalir ini diharamkan karena itu kotor dan dihindari oleh manusia yang sehat. Di samping itu, ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Yang ketiga yaitu jenis-jenis makanan halal. Makanan yang halal itu paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Yang dimaksud dengan halal zatnya yaitu makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh makanan yang halal atas zatnya yaitu seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan, yaitu buah-buahan apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Contohnya yaitu dengan cara membeli, bertani, berhadiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya
yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya yaitu anggur, buah anggur, yaitu makanannya semulanya itu halal, tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka minuman itu menjadi haram. Selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan haram. Makanan yang haram dalam Islam itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu diharamkan karena zatnya, yang kedua diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Contoh yang pertama diharamkan karena zatnya, yaitu babi, anjing, bangkai, dan lainnya. Yang kedua diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Contohnya yaitu makanan dari hasil mencuri atau sesajen perkebunan dan lain sebagainya. Diharamkan juga mengkonsumsi makanan atau minuman yang memudaratkan diri apabila sampai membunuh diri, misalnya racun dan narkoba. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis makan hewan yang haram dimakan. Yang selanjutnya yaitu jenis hewan yang haram dimakan. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Sebagai firman Allah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma dakaitum." Diharamkan bagimu memakan darah bangkai, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Yang kedua yaitu darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 144, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Dikecualikan darinya hati dan limfa, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar yang baru berlaku. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urut-urut setelah penyembelihan. Yang ketiga yaitu daging babi. Telah berlalu dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuh termasuk lemaknya. Yang keempat yaitu semua hewan buas yang bertaring, seperti hadis kullu dinabim milisabim fi aqullu haramun. Semua hewan buas yang bertaring maka makanannya adalah haram. Jumhur ulama berpendapat haramnya berlandasan hadis di atas dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya. Yang kelima yaitu semua burung yang memiliki cakar atau kuku yang tajam, yaitu semua yang memiliki cakar yang kuat yang memangsa dengannya, seperti elang dan raja wali. Jumhur ulama dari kalangan imam 4 kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharaman berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Yang keenam yaitu al-jalalah, hewan pemakan fasis atau kotoran sampah, yaitu manusia atau hewan lain, baik berupa unta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung seperti garuda, angsa, ayam, dan sebagian gagak. Hukumnya adalah haram.
Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah melarang dari memakan al-jalalah dan dari minuman susunya. Yang ketujuh yaitu anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antaranya dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan buas yang bertaring yang telah berlalu pengharamannya. Yang kedelapan yaitu kucing, baik yang jinak maupun yang liar. Jumhur ulama menyatakan haramnya memakan kucing karena dia termasuk hewan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya. Pendapat lain dikuatkan oleh Syekh Ali Fauzan dan juga telah warid dalam hadis Jibril riwayat Imam Muslim akan larangan memperjualbelikan kucing, sehingga hal ini menunjukkan haramnya. Yang kesembilan, semua binatang yang diharamkan dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu manfaat makanan dan minuman yang halal dan mudarat makanan minuman yang haram. Manfaat makanan halal. Makanan yang halal thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu sekejap. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal yaitu yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang keenam, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Selanjutnya yaitu mudarat makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram sekalian dilarang oleh Allah juga mengandung lebih banyak mudarat atau kejelekan daripada kebaikannya. Hasil haram itu meskipun banyak namun tidak barokah dan akan cepat habis dibandingkan yang halal dan barokah. Makan haram juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa mudaratnya makanan haram. Mudaratnya antara lain yaitu yang pertama, doa yang dilakukan oleh pengonsumsi makanan dan minuman yang haram tidak mustajabah. Yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah. Diakibatkan karena setan mengarahkan kepada kemaksiatan dengan uang itu. Yang ketiga, rezeki yang haram tidak barokah dan hidup tidak tenang. Yang keempat, nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Yang kelima, berdosa karena telah melanggar aturan Allah. Yang keenam, merusak secara jasmani dan rohani kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.